Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makotik Marusyono Putra dengan NRP 15/2023-061. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok C8, yaitu ekstraksi maaf identifikasi sampah ya di sini. Tidak lupa saya memperkenalkan juga rekan-rekan saya, di antara lain ialah, sebutkan kawan-kawan. Saya Saputra, NFP 15/2003-070. Dan saya Muhammad Kevin dengan RP 15/2023-055. Di sini ada fungsi dari ekstraksi fitur bentuk. Di sini itu adalah untuk memanggil ekstraksi fitur bentuknya ya di sini. Di sini dia akan memanggil fungsi yang ada di ekstraksi bentuk, lalu di return luas rasio aspek dan juga sisinya. Lanjut. Lalu di sini ada combine texture color picture. Mana tadi? Ini ya. Lanjut sini ada combine fitur color fitur, yaitu menggabungkan fitur tekstur dan warna. Yang pertama itu mendefinisikan fungsinya dengan parameter image path ke file gambar. Lalu dokumentasi yang menjelaskan bahwa fungsi ini menghasilkan 535 fitur total, yaitu 515 fitur warna dan 20 fitur tekstur. Prosesnya adalah manggil fungsinya. Yang pertama itu ekstraksi fitur warna untuk mendapatkan 515, dilanjut dengan ekstraksi fitur tekstur yaitu mendapatkan 20 fitur tekstur. Lalu menggunakan penggabungan dengan np concatenate dan menggunakan validasi akhir yaitu total fitur adalahnya 535. Jika hasil akhirnya itu bukan 535, maka hasilnya non. Dan mengembalikan hasilnya itu adalah numpy yaitu float 64. Langsung untuk sekarang kita masuk ke fungsi visualisasi pre-processing. Fungsi ini tujuannya untuk menampilkan secara visual seluruh tahapan pre-processing gambar sebelum ekstraksi fitur. Alur prosesnya itu yang pertama adalah baca gambar. Dengan membaca gambar dari path yang diberikan, jika gagal, maka akan menampilkan pesan error. Langkah keduanya, mengkonversi warna. Gambar asli dikonversi ke RGB untuk visualisasi dan juga dikonversi ke grayscale untuk proses thresholding. Nah, lalu langkah ketiganya thresholding, ada cara normal thresholding mengubah gambar grayscale menjadi biner dengan ambang tetap yaitu dengan 127. Ada juga dengan Otsu threshold mengubah gambar grayscale menjadi biner dengan ambang otomatis. Lalu langkah keempatnya adalah deteksi kontur. Menggunakan hasil threshold Otsu untuk menemukan kontur objek, lalu kontur digambar di atas gambar asli. Dilanjutkan dengan ekstraksi fitur warna, gambar dikonversi ke ruang warna HSV, ditampilkan juga hasil konversi HSV ke RGB. Lalu yang terakhir, ekstraksi fitur tekstur dengan cara menghitung matriks GLCM dari gambar grayscale untuk fitur tekstur. Dan visualisasinya ada 9 subplotnya, yaitu citra asli, citra grayscale, threshold normal, threshold Otsu, deteksi kontur, ruang warna HSV, histogram HSV, nilai rata-rata RGB, dan fitur bentuk. Lalu fungsi ini membantu untuk memahami setiap tahap proses pre-processing citra, melihat hasil ekstraksi fitur secara visual, dan memastikan proses ekstraksi berjalan dengan benar sebelum klasifikasi. Visual ini memudahkan kita untuk menjelaskan dan menganalisa proses pengolahan citra pada sistem klasifikasi sampah. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kelihatan. Ini adalah KNN dari bentuk ya. Tekstur bentuk. KNN dari bentuk. Ini adalah SVM dari bentuk. SVM-nya ini ada error karena dari struktur kode dan juga dataset yang kurang. Lanjut. Sedang meloading tekstur. Ini hasil dari KNN Conversion Matrix dari tekstur. Ini hasil dari SVM untuk tekstur. Ini KNN Conversion Matrix untuk warna. Ini SVM untuk warna.
Dan sekarang kita akan melanjutkan ke tekstur dan bentuk. Ini KNN-nya. Ini hasil SVM-nya. Kita akan melanjutkan ke tekstur warna. Ini hasil KNN-nya. Ini hasil SVM-nya. Kita akan melihat hasil dari datasetnya. Oke, di sini adalah hasil ekstraksinya yang sudah disimpan dalam sebuah tabel. Di sini ada gambar, label, dan juga masing-masing dari fungsi fitur ekstraksi ya di sini. Di sini ada label-label itu untuk menentukan bahwa gambar itu merupakan kertas ya. Diambil dari folder masing-masingnya. Lalu di sini ada bentuk, bentuk ini itu ada bentuk KNN dan SVM, lalu tekstur KNN SVM, warna, tekstur bentuk, dan juga tekstur warna. Nah, dari semua hasil perhitungan ini tuh nanti akan dilakukan sebuah voting yang si hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing dari ini tuh merupakan prediksi dari si programnya. Di sini kita lihat bahwa plastik ini si kertas ini tuh mendapatkan nilai kurang lebih 75%. Lalu lalu organik juga sama 75%, ada yang salah satu. Lalu begitu juga dengan plastik juga 75%. Kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah epoch dari processing fitur bentuk. Yang pertama adalah gambarnya sendiri, lalu kita grayscale dan kita lakukan thresholding menggunakan Citra Binary Otsu. Dan dari itu kita mendapatkan konturnya. Hasil ini lebih baik dari dataset yang memiliki latar belakang dan objek yang berbeda warna secara signifikan. Bisa tunjukkan contoh yang ininya buruk nggak Pak? Ini yang buruk. Kenapa buruk? Karena warnanya tumpah tindih. Jadi si modelnya itu kebingungan atas mana yang objeknya, mana yang backgroundnya. Okay. Ini yang cukup bagus karena objek dan background sangat berbeda kecuali bagian bawahnya ini. Yeah. Oke. Nah, di sini ada hasilnya dari ekstraksi fitur tekstur. Untuk gambar pertama itu citra asli sebelum dilakukan apa-apa. Lalu yang kedua itu proses grayscale. Dilanjutkan dengan yang ketiga itu GLCM matrix. Dan yang keempat itu adalah hasil pemrosesannya. Terlihat dari hasil kontrasnya itu ada di angka 74,81 dengan decimality atau perbedaan 3,26, lalu dengan sisanya itu di bawah 1%. Oke, lanjut ke gambar yang lain. Lanjut ke gambar yang lain, ke yang botol. Boleh? Oke. Dan untuk bagian botol sini sama seperti yang tadi, gambar pertama untuk citra pertama, gambar kedua untuk hasil grayscale-nya, lalu gambar ketiga ada di GLCM matrix, dan gambar keempat ini adalah hasilnya. Nah, di sini terlihat kontrasnya itu tinggi sekali, ada di angka 412. Dan untuk yang lainnya itu di angka normal, yaitu decimality di angka 6,64, homogeneity di angka 0,70, energi di 0,63, dan korelasi di bawah 0,93. Oke. Oke, di sini adalah hasil ekstraksi dari warna ya. Visualisasi bentuk warna. Di sini ada citra hasil RGB-nya. Lalu juga ada ruang warna HSV-nya. Di sini juga ada histogram HSV-nya yang menunjukkan nilai yang cukup signifikan di sini. Hue value-nya ada sampai 100, lalu juga ada nilai rata-rata RGB-nya kurang lebihnya seperti ini. Oke, lanjut lagi gambarnya. Oke, di sini ada Coca-Cola ya di sini. Ini tampilan ini cukup kurang bagus ya. Kita bisa lihat di Instagramnya bahwa ininya banyak naik turun, tidak stabil. Menunjukkan bahwa si gambar ini tuh memiliki warna yang tumpang tindih satu sama lain.
Bisa dilihat juga dari nilai RGB-nya yang red-nya itu lebih dominan ya. Lanjut lagi. Oke, ini untuk contoh yang cukup bagusnya di sini. Nah, ini cukup stabil ya karena backgroundnya tidak tumpang tindih warnanya. Dan ini adalah salah satu contoh yang hasil yang cukup bagus. Nilainya juga cukup sangat stabil, nilai rata-rata RGB-nya. Oke, dilanjut saja ke tekstur bentuk itu di atas. Nah, dilanjut sama Bapak Rehan. Aku boleh. Udah baik, dari awalnya prosesnya itu adalah citra asli RGB-nya sendiri, lalu kita lanjutkan dengan citra grayscale, dan lanjutkan ke citra biner outsu dengan thresholdingnya, lalu dideteksi konturnya bagaimana. Lalu dari hasil fitur kontur mendapatkan 3 hasil, yaitu areanya, aspek rasionya, dan juga parameternya. Lalu kita mendapatkan hasil dari GLCM, yaitu dari 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Dari keempat ini tidak ada hasil yang berbeda signifikan, namun hasil yang pasti adalah beberapa nilainya adalah warna yang dihasilkan, yaitu jika ada garis seperti ini, maka ada warna yang tidak sangat berbeda, tidak berbeda signifikan, yaitu contohnya begini, atau contohnya yang jelek yang begitu ini. Dari hasil objek dan background ini sangat banyak warna yang berubah-ubah, menjadikan hasil akan bergaris. Kita bisa lihat dari hasil yang ini, kita hanya melihat botol ini sendiri dan hasilnya itu ungu total. Ungu total ini menandakan tidak ada warna yang berubah-ubah secara signifikan dalam latar belakang maupun objek. Tapi kita bisa melihat dari objek bisa berubah-ubah, namun hanya objek itu yang terlihat dari hasil ini. Ini hasil lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi tekstur dan warna ya. Yang pertama ini nilai citra aslinya masih berbentuk RGB, lalu kita ubah menjadi citra HSV. Di sini akan ditampilkan histogram HSV-nya, bahwa yang dominan di sini warna merah ya. Setelah dilakukan citra HSV, lalu dilakukan lagi grayscaling, kita bisa lihat GLCM-nya seperti yang bisa dilihat di sini ada GLCM 0 sampai 135 derajat. Lalu untuk properti GLCM-nya itu untuk setiap sudutnya bisa dilihat juga bahwa yang lebih dominan di sini adalah merah dan oranye untuk yang bagian kontrasnya. Lalu untuk dissimilarity-nya ini atau perbedaannya cukup jauh ya kalau bisa dilihat di sini, dan korelasinya juga sangat rendah seperti itu. Kasih contoh lain gambarnya. Oke, ini untuk yang pisang di sini. Nah, yang pisang di sini kalau bisa dilihat nilainya cukup bagus karena di histogram HSV-nya itu cukup rendah ya. Di sini dominan diambilnya biru dan hijau seperti yang dilihat di citra HSV-nya. Lalu untuk GLCM-nya bisa dilihat masih terlihat ya ada sedikit perbedaan, tapi tidak separah yang kertas seperti itu. Di sini juga properti GLCM-nya cukup bagus ya. Tidak ada yang timpang tindih si kontrasnya. Lalu dissimilarity-nya juga kurang lebih sama, lalu correlation-nya juga masih lumayan rendah. Oke, ini untuk yang Coca-Cola. Nah, yang ini cukup buruk kalau dilihat, melihat dari histogram HSV-nya sangat berantakan sekali. Tidak stabil, tidak konstan. Banyak yang naik turun. Ini menunjukkan bahwa terjadi timpang tindih warna antara background dan juga objeknya. Jadi kemungkinan program akan salah untuk mendeteksi si objek dari gambar tersebut. Di sini pun GLCM-nya bisa dilihat ya cukup panjang, yang menandakan banyaknya perubahan warna di dalam gambar tersebut. Di properti GLCM sini juga bisa dilihat banyak sekali timpang tindih warnanya dan tidak ada rata-rata berbeda-beda ya satu sama lain. Ini menandakan bahwa terjadi timpang tindih warna yang cukup berat di sini. Di
dissimilarity-nya kurang lebih sama, correlation-nya juga di bawah 1% harusnya. Oke, lanjut. Udah. Udah mungkin sekian ya. Mungkin Ya. sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok C8 ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.